kami hormati Bapak, Ibu Guru, serta staf Tata Usaha SMP Negeri 2 Kemangkon. Yang kami hormati Bapak Haji Sutaryo SAG. Tak lupa teman-teman dari kelas 7 sampai kelas 9 yang kami sayangi. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya selalu membawa acara menyampaikan semangat. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan kepala sekolah. Empat, acara inti. Lima, penutup. Enam, Halo Pak Guru Udin. Untuk mengawali acara ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا
له ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Sadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi olehnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengandung pelindung selain Aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kami pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 2 Kemangkong. Kepada beliau Ibu Sakti Dirnani SBB dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Sitani SAG, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf TU dan anak-anak hebat tersayang, siswa-siswi SMP Negeri 2 Kemangkon yang insya Allah soleh dan solehah. Itu tentunya mendapat didikan dari Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat pula. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka pengajian bersama atau peringatan Isra Mi'raj dengan temanya apa ya? Membangun generasi milenial Islami berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad SAW. Generasi milenial yang memanfaatkan teknologi tetapi tetap berakhlak mulia. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya rabbal alamin. Isra Mi'raj.
merupakan peristiwa penting bagi umat Islam dan sangat agung. Mengapa demikian? Karena merupakan perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad ke surga atau ke langit ketujuh dalam waktu 1 malam untuk mendapatkan wahyu, yakni kewajiban menunaikan sholat 5 waktu. Selanjutnya, acara yang keempat yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sutaryo SAG pada beliau. Moga berkata diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'd. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dikauli alhamdulillahi rabbil alamin. Atas izin dan ridhonya di pagi hari Jumat yang penuh berkah, tanggal 4 Sya'ban 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Februari 2023 Miladiyah. Kita bersama-sama dapat berkumpul di lapangan tenis basket SMP Negeri 2 Kemangkon dalam agenda kegiatan yakni pengajian dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema membangun generasi milenial Islami berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dengan satu harapan dan doa, mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi siang hari ini insya Allah kegiatan yang senantiasa mendapat bimbingan, petunjuk serta ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kali salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswasana junjungan Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, sang revolusi alam yang telah membawa kita umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yakni alam yang penuh iman wal Islam, yang milunas minad dhulumat ilan nur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan adik-adikku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya atas izin dan ridhonya pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghirup udara segar. Betul? Ini yang harus dan wajib kita syukuri. Baik, anak-anak sekalian, biar menambah suasana semakin hangat, ini sudah mulai terasa selenget-selenget, ya, sudah mulai terasa cerkit-cerkit. Namun demikian perlu kita sadari bahwa pagi hari ini kita sedang mendapat vitamin apa ini? Vitamin apa? Iya, insya Allah akan menjadikan kita sehat. SMP Negeri 2 Kemangkon. Kalau boleh dikatakan apa namanya ya, maras apa ini lah itu, mohon izin itu. Kalau nanti kurang pas logo nanti dipas-pas. Jadi tadi saya dari kantor Pinjer itu berangkat ke sini sambil dengar-dengar. SMP Negeri 2 Kemangkon, tiba saat kita maju. Mari semua siswa sing-singgan lengan baju, ayo semua pulakan
bertekad SMP Negeri 2 Kemangkon Dirgahayu. Tepuk tangan yang meriah. Bisa ya? Bisa. Baik, adik-adikku yang saya cintai, yang saya banggakan. Tadi Ibu Kepala Sekolah menyampaikan sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, bukan tidak lagi atau bukan lagi berada di bulan Rajab. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, adik-adik, bulan Rajab itu menurut perhitungan kalender Hijriah itu urutan bulan yang nomor berapa ini coba? Siapa yang ingat? 8. Ada lagi? 7. Ada lagi? 6. Baik. Coba ayo ikuti Pak Guru. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu nama-nama bulan Hijriah. Tenteng. Ada yang sudah hafal nyanyian ini? Ada apa belum? Belum hafal? Nanti bu guru agama nanti biar ngajarin. Ada 2 bu guru agama ini yang cantik-cantik ya. Iya. Baik, anak-anak sekalian. Jadi bulan Rajab itu menurut perhitungan kalender Hijriah urutan bulan nomor berapa tadi? Nomor 7. Ada yang hafal nama 6 bulan menurut kalender Hijriah? Siapa yang hafal, berani maju apa ada ini? Mana Iqbal, mana Iqbal? Ada yang berani maju? Ada satu peristiwa yang sangat bersejarah. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, ini peristiwa apa? Adik-adik? Peristiwa Isra dan Mi'raj, junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi pada tanggal berapa ini peristiwa Isra Mi'raj ini? Tanggal berapa? 18 Februari. Tanggal berapa? 18 lagi. Coba yuk ikuti Pak Guru ini. Nyanyi lagi ya. 27 Rajab. Baik, 100. Ayo, perhatikan. Datang sinar terang suatu malam yang suci. Karena cintanya kepada baginda Rasul, Masya Allah. Dalam kisah disebutkan bahwa kasih sayang Abu Thalib kepada ponakannya Nabi Muhammad itu tidak lekang karena waktu. Bahkan sampai menjelang wafatnya Abu Thalib itu masih membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika menjelang wafatnya Abu Thalib, Nabi Muhammad itu berkunjung menjenguk. Sampai dalam sebuah kisah Nabi Muhammad berpesan kepada Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, karena kalimat ini nanti yang akan saya jadikan untuk membelamu besok di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berpesan seperti itu. Namun demikian, pada saat menjelang wafatnya Abu Thalib, datang 2 tokoh kafir Quraisy yang sangat gagah berani. Siapa dia? Yang pertama Abu Jahal. Ingat-ingat Abu Jahal. Yang kedua
Abdullah bin Abu Umayyah. Dua orang tokoh kafir Quraisy ini yang selalu membujuk, membisiki Abu Thalib supaya tidak usah menghiraukan apa yang menjadi perkataan Rasulullah. Sehingga sampai akhirnya wafatnya Abu Thalib tidak berada dalam agama Islam, tetapi masih memeluk agama nenek moyang mereka, yakni menyembah berhala. Inilah yang membuat Nabi Muhammad itu merasakan duka yang sangat mendalam. Nah, untuk menghibur Nabi Muhammad pada saat duka yang sangat mendalam, karena dalam setahun itu ditinggal wafat oleh istri tercintanya dan paman yang sangat disayanginya, maka dikenal dengan Amul Husni. Apa nana? Amul Husni. Amul Husni itu tahun duka cita. Tahun duka cita. Nah, untuk menghibur Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala memperjalankan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan mukjizat. Apa nana? Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak semua nabi dan rasul mendapat penghormatan sebagaimana yang diberikan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bukti betapa kepribadian Rasul ini di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada nabi dan rasul yang mendapat penghormatan seperti itu. Kemudian catatan yang ketiga, anak-anak sekalian, bahwa Isra dan Mi'raj itu terdiri dari dua kata. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Isra menurut arti bahasa, siapa tahu anak-anak? Arti Isra menurut bahasa apa? Iya, perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan di waktu malam. Ini menurut arti bahasa, perjalanan di waktu malam. Kemudian menurut syariat, yang namanya Isra adalah, siapa tahu? Ada anak yang tahu? Isra menurut arti syariat. Ayo tadi yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah tadi. Isra menurut arti syariat adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Al-Masjidil Haram di Mekah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Itu namanya Isra menurut syariat. Sehingga tidak semua orang ketika berjalan di waktu malam dikatakan Isra, ya benar. Karena apa? Isra ini khusus untuk siapa? Untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Isra menurut arti bahasa dan menurut syariat. Kemudian Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj itu adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Al-Masjidil Aqsa di Palestina menuju ke langit yang ketujuh, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Di langit yang pertama ini Nabi ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Bisa tercatat. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa bin Maryam. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Kelima ketemu Nabi Harun. Keenam ketemu Nabi Musa. Dan ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Awas, ingat-ingat.
hingga akhirnya sampai di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha. Menurut pakar tafsir Quran dari Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, namanya Ustadz Sahrullah Iskandar. Beliau mengatakan bahwa Sidratil Muntaha itu tertulis dalam Al-Quran sekali, yakni dalam Quran surah An-Najm ayatnya 14. Nanti bisa kalian buka Quran surat An-Najm ayat 14. Minda Sidratil Muntaha. Sidroh itu semacam atau sejenis pohon yang rindang, itu namanya sidroh. Kemudian muntaha, tempat yang paling terakhir, yang paling tinggi dan terakhir, sehingga di atas muntaha sudah tidak ada tempat lagi. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah sholat 50 waktu sehari semalam, yang akhirnya kemudian dikurangi menjadi 5 waktu. Nah, anak-anak sekalian, selama perjalanan Isra, selama perjalanan Isra dari Al-Masjidil Haram di Mekah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina, itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan berbagai macam keajaiban, keanehan-keanehan yang belum pernah dialami oleh baginda Rasulullah SAW semasa hidupnya. Perlu diingat, perjalanan Isra Nabi Muhammad itu ditemani oleh siapa? Ditemani oleh siapa? Temani siapa? Hah? Siapa? Malaikat Jibril. Ya enggak? Iya, malaikat Jibril. Ingat, jadi perjalanan Nabi dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa itu ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, selama perjalanan Isra, Nabi itu ketemu dengan orang yang sedang menanam. Awas, perhatikan ini. Orang sedang menanam, hari itu menanam, hari itu tumbuh, hari itu berbuah, hari itu juga dipanen. Terus begitu. Hari itu nandur, tukul, kemudian buah dipanen. Nandur, tukul, buah dipanen. Dan melihat keadaan seperti itu, Rasul pun terheran-heran. Maka bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, itu umat siapa wahai Jibril?" Nah, gitu. Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasul, itu adalah tamsil, perumpamaan umat engkau wahai Rasul. Ketika dulu masih hidup di dunia, orang tersebut senang beramal sedekah dengan ikhlas. Beramal dengan ikhlas. Maka pahala ganjarannya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala kepada siapa yang Allah kehendaki." Ini yang pertama. Yang kedua, meneruskan perjalanan. Di situ Nabi itu merasakan bau harum semerbak mewangi. Kemudian Jibril menjawab, "Wahai Rasul, ini adalah bau harum makam Ibu Masito." Siapa nana? Bau harum makam Ibu Masito. Barang siapa mengerjakan sholat 5 waktu dengan khusyuk wal khudu, ini jaminan Allah, ini saya sampaikan. Jaminan Allah kepada orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk wal khudu. Yang pertama, yarfa'u anhu thayyibul ais. Hadis lengkapnya begini, man hafadha ala sholati akramahullahu bi khamsin khisalin. Barang siapa melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk wal khudu, maka Allah akan memberikan 5 jaminan. Yang pertama apa? Yarfa'u anhu dayiqul ais, terbebas dari kesempitan hidup, diberkahi rezekinya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa'adabul qabri, terbebas dari siksa kubur. Siksa kubur pasti ada.
Kemudian jaminan Allah yang ketiga apa? Wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Ketika orang menerima catatan amal dengan tangan kanan, dipastikan amal itu adalah amal yang baik. Betul? Kemudian jaminan Allah yang keempat apa? Yamurru ala silatikal barak, meniti sirat secepat kilat. Anak sekalian, kalian pernah lihat kilat? Ketika mau ada ini petir, ceger itu lep-lep, itu namanya kilat ya. Nah, ketika kalian melaksanakan sholat dengan khusyuk wal khudu', maka kalian meniti sirat secepat kilat. Yang terakhir, wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kepengin masuk surga tanpa hisab? Kepengin masuk surga tanpa hisab? Pengen apa enggak? Kalau kepengin, laksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk wal khudu'. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mari kita tutup kegiatan pada pagi siang hari ini sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana sahilana umurana ad-dunya wal akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warham maulana fa'al kafirin. Allahumma iftah qulubana ka futuhil 'arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tamimna bil khair. Ya Allah, bukalah hati anak-anak kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah membuka hatinya orang-orang yang arif bijaksana ya Allah. Dan terangilah hati anak-anak kami ya Allah dengan nur hidayah-Mu yang yakin ya Allah. Ya Allah, tambahkan anak-anak kami ilmu ya Allah, dan rezekikanlah kepada anak-anak kami kefahaman ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah anak-anak kami ya Allah, dan jangan Kau persukar atas anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah anak-anak kami ya Allah dengan segala kebaikan ya Allah, dimanapun anak-anak kami berada. Allahumma ja'al auladi wa auladana min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhum min ahli syarri wa dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.